Berkatalah Nabi Allah Isa bin Maryam salawatullahi alaihi wasallamu, la takhbi'u ta'aman li ghadin. Itu kata beliau. Kata Nabi Allah Isa, la takhbi'u ta'aman li ghadin. Janganlah engkau menyimpan akan makanan untuk hari esok. Kenapa? Fa inna ghadan ya'ti wa ma'ahu rizquhu. Karena sesungguhnya hari esok itu akan datang ia. Bersamanya itu rezeki Allah. Wandur ila ad-darri. Pandang olehmu kepada semut. Wa may yarzuquhu. Siapa yang memberikan rezeki kepadanya semut? Fa in qultum butunud dzarri sagharun. Maka jika engkau berkata perut semut itu kecil, fangduru ila ta'iri, maka pandanglah kepada segala burung-burung. Fa in qultum lit ta'iri ajnahatun. Maka jika engkau kata bagi burung itu memiliki sayap, mudah untuk mendapatkan rezeki. Fanduru ilal wuhushi. Maka pandanglah kepada binatang-binatang buas. Ma abdanuha wa asmanuha. Yang besarlah segala badannya dan gemuklah segala dirinya. Jadi orang yang bertawakal tidak pernah susah dan gelisah, apalagi kaitan dengan masalah rezeki untuk hari esok. Itu orang yang tawakal. Maka di antara para nabi dan rasul yang dijadikan oleh Allah kepada kita uswatun hasanah ada dua. Ini coba ingat kembali, karena jumlah para nabi 124.000 orang. Itu nabi. Rasul 313 orang. Sedangkan yang wajib kita kenal 25. Dari yang pertama Nabi Allah Adam, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 orang yang wajib kita kenal, ada 5 orang yang diangkat oleh Allah menjadi ulul azmi. Yang pertama Nabi Allah Nuh, yang kedua Nabi Allah Musa, yang ketiga Nabi Allah Isa, yang keempat yaitu Nabi Allah Ibrahim, dan yang kelima Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 orang ulul azmi, Allah nyatakan dalam Al-Quran ada 2 orang yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik untuk kita. Yang pertama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kalian pada dirinya Muhammad itu contoh teladan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah jadikan uswatun hasanah bagi kita, Nabi Allah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh adalah bagi kalian contoh teladan yang baik pada dirinya Ibrahim dan orang-orang yang ada bersamanya. Itulah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Berkenaan ini masih suasana Aidil Adha, ada baiknya kita ulang kembali
pembelajaran yang dapat kita petik dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya kaitan dengan tawakal beliau. Karena menurut suasana, karena uswatun hasanah yang dapat kita petik daripada kehidupan Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya itu ada dua. Yang pertama, keteguhan hati beliau dalam mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakalnya beliau dan keluarga beliau kepada Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu sangat teguh hatinya dalam mengesahkan Allah. Buktinya beliau lahir di daerah kawasan Babilonia, Irak kalau sekarang, yang dikuasai oleh Raja Namrud. Raja yang menyembah patung berhala dan memaksakan semua rakyatnya untuk menyembah patung berhala. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Bahkan Nabi Allah Ibrahim sangat benci kepada patung berhala. Sangat benci. Maka suatu ketika, tak kala Namrud melakukan sayembara, berburu binatang. Siapa yang banyak mendapatkan berarti dia pemenang. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim pura-pura sakit, supaya tidak diwajibkan ikut sayembara. Itulah dalam keadaan berpura-pura sakit ketika semua masyarakat ikut sayembara mencari binatang buruan. Maka ketika itulah Ibrahim alaihissalam masuk ke gereja menghancurkan semua berhala. Beliau tinggalkan cuma satu, berhala yang paling besar. Beliau kantung baci di leher berhala tersebut. Maka ketika Raja Namrud masuk di dalam gereja, dia lihat rupanya semua tuhan-tuhannya hancur binasa. Si Namrud ini sudah yakin ini pasti perbuatan Ibrahim, tidak ada orang lain. Karena yang paling membangkang terhadap berhala cuma Ibrahim. Maka diperintahkan kepada pasukannya untuk mengambil Ibrahim alaihissalam, didatangkan ke istana, diinterogasi oleh Raja Namrud. Apa kata Raja Namrud? Ya Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina? Apakah engkau yang melakukan ini semua terhadap Tuhan kami? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahum kabiruhum hala. Bahkan yang melakukan semua ini itulah Tuhan yang besar itu. Jawaban menghina. Yang pubut nyoban bandum, yang panco nyoban bandumnya ke Tuhan yang rayanya. Kakalan baci pada kutupo. Kemudian apa kata Ibrahim? Bila mana kamu tidak percaya, fas'aluhu in kanu yang tekun. Kalau kalian tidak percaya, tanya sendiri. Tapi dengan syarat, bila mana dia itu bisa bicara. Jadi jawaban dengan penuh pengejekan. Padahal itu di hadapan raja yang zalim, Raja Namrud. Tapi Ibrahim tidak pernah takut. Karena beliau ingin menjaga hatinya itu tetap mengesahkan Allah Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim menghina. Kalau seandainya dia sendiri tidak bisa berbicara, untuk apa kalian sembah? Ini pegahabahan jud. Kepua tak pegak ke Tuhan. Untung hana-hana ke pegak. Yang uke Tuhan kah, yang ke ya halong. Karena Azar, ayah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan itu ayah angkatnya. Pekerjaannya itulah mengukir patung berhala. Lego uke publik ke masyarakat, cok masyarakat semua maka cukup pah. Cukup pah. Bersih lagi kejadian Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Beliau kan pernah menceritakan suatu ketika beliau membuat Tuhan dengan tepung. Leh guti-uti Tuhan kadu ana po pa jauh jembu guwir oleh Tuhan pa jauh Tuhan. Yang kuwate kita mong Islam baru tinggal ka pada Tuhan ta pa jauh. Ya. Wate ka Islam baru mehibangay na kan.
Sehingga karena jawaban Nabi Allah Ibrahim yang begitu menghina, tentu Raja Namrud itu marah. Murka. Apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ketika api yang sudah besar membara, datang malaikat. Menurut satu riwayat ada 3 malaikat yang datang menghampiri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menawarkan bantuan ataupun jasanya. Yang pertama, malaikat penjaga angin dan hujan. Apa kata mereka? Ya Ibrahim, sudikah kiranya kalau seandainya kami ikut membantu Anda? Apa jawab Ibrahim? Ini bukti tawakalnya beliau. Jawab Nabi Allah Ibrahim, wa amma ilaika falah. Adapun kepada bantuan kalian, saya belum butuh. Artinya apa? Bukan sombong. Nabi Allah Ibrahim merasa malu. Bila mana dalam misinya ingin menampakkan keesaan, ingin menampakkan hatinya, senantiasa ingin mengesahkan Allah Ta'ala, tapi dibutuhkan bantuan daripada orang lain. Merasa malu Ibrahim alaihissalam. Malaya takut bantu li malaikat. Hangga je lah kaya bantu malaikat malaya. Itanya baba urang telah kaya bantu negara. Jadi karena malaikat tersebut merasa tidak dibutuhkan, beliau pun pergi. Datanglah kali kedua malaikat yang penjaga dunia. Dia pun menawarkan jasa yang sama. Tetap Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sama. Kali yang ketiga datanglah pemimpinnya para malaikat. Itulah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril juga menawarkan pertanyaan yang sama. Sudikah kiranya aku memberikan bantuan kepada engkau Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim juga menjawab jawaban yang sama. Wa amma ilaika falah. Saya kepada bantuan Anda belum butuh. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim berdoalah kepada Allah. Semoga Allah membantumu. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Saya malu meminta kepada Allah. Saya malu untuk memohon kepadanya. Seolah-olah saya berharap yang dilakukan oleh Allah kepada diri saya apa yang saya kehendaki, bukan kehendaknya. Inilah bukti tawakal beliau. Allah ya Jibril maha tahu apa yang sedang saya hadapi. Allah tahu apa yang sedang saya hadapi ini, Allah itu tahu. Biarlah Allah itu memutuskan sebagaimana yang telah beliau tetapkan. Ya, negara. Beliau sangat tawakal kepada Allah. Beliau serahkan semuanya kepada Allah. Tentu Allah tidak akan menjadikan hambanya di dalam binasa. Tentu Allah yang menyayangi hambanya dengan penuh kasih sayang tidak akan menyia-nyiakan usaha daripada hambanya. Makanya apa kata Nabi Allah Ibrahim? Biarlah Allah memutuskan dan melakukan sebagaimana yang telah Allah tetapkan terhadap diri saya. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Memadarlah Allah bagiku tempat menyerahkan segala-galanya. Dianyalah sebaik-baik pelindung dan dianyalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Lalu Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau itu dingin dan engkau itu menjadi penyelamat bagi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Rupanya ketika kita menyerahkan kepada Allah, Allah akan menyelesaikan dengan yang terbaik. Yang penting tawakal. Bek ragu ke Allah Ta'ala. Bek berukdan kepada Allah. Harus husnudzan kepada Allah.
Maka ketika Allah tidak memberikan hari ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan tidak mau memberikan. Allah sedang melihat waktu yang cocok, kesempatan yang baik buat kita. Mungkin pakan galam gebi orangnya, galam cocok. Galam cocok ngetanyo, maka di galam gebi. Walaupun kita terus berusaha dengan harapan, ya Allah berikanlah model ini, model ini, model ini. Tetapi sudah 10 tahun Allah belum memberikan. Belum cocok mungkin. Belum cocok dengan diri kita. Makanya Allah belum memberikan. Ketika sudah cocok dengan diri kita, sudah cocok dengan waktunya, insya Allah pasti Allah akan memberikan. Karena Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Bukan yang kita harapkan. Kadang yang kita harapkan, yang kita inginkan biasanya yang sesuai dengan keinginan nafsu. Bukan yang terbaik. Yang sesuai dengan keinginan nafsu. Ingat, sesuatu yang sesuai dengan keinginan nafsu belum tentu itu baik. Tapi yang namanya baik adalah yang kita butuhkan. Itu yang baik. Makanya kadang-kadang Allah tidak memberikan. Hek tak usaha, hek tak lakehan, gebilah kok. Bukan Allah hana sayang ke katanya kot, itulah buktinya sayang. Menyegebi kadang pakai bamina satu, menyegebi pakai bana puhapah tu kadang. Makanya Allah tidak memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakalnya istri Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Sangat tawakal Siti Hajar. Bukan artinya Siti Sarah itu tidak tawakal, bukan. Siti Sarah tidak pernah mengeluh. Padahal 85 tahun beliau itu berkeluarga bersama Nabi Allah Ibrahim, tidak diberikan keturunan. Tapi Sarah tidak pernah mengeluh. Tidak pernah berkata apa-apa. Nabi Allah Ibrahim yang sering berdoa, Rabbi habli minas salihin. Bukan Ibrahim tidak menerima ketika beliau tidak diberikan anak, bukan. Ibrahim menerima. Tapi kenapa beliau berdoa memohon agar diberikan anak? Yang namanya sebuah rumah tangga pasti punya perasaan, punya suatu keinginan, punya rasa kerinduan memiliki keturunan. Itu pasti. Mandum getanya rumah tangga pasti nak keinginan. Mudah-mudahan gebi, mudah-mudahan gebi. Oh hana gebi, berarti hana cocok menyegebi. Gebi agaman mandum. Berarti hana cocok gejo inang bak katanya. Gebi inang ban bandum. Berarti hana cocok gebi anak agam. Hana gebi anu musabah. Hana cocok gebi anu berarti. Lada mau perumah dan gebi hana cocok miana perumah. Ya negala. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang lebih cocok untuk kita. Nah coba kita lihat Siti Hajar. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim membuat gubuk seadanya, meninggalkan perbekalan seala kadar, seketika Ibrahim ingin kembali ke Palestina. Lalu Siti Hajar lari mengejar Ibrahim alaihissalam. Wate getiyup Nabi Allah Ibrahim getemeng gemat bak gaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya zauji, wahai suamiku, aina tadhabu? Kemana anda akan pergi? Atatarukuna? Adakah engkau ingin meninggalkan kami biwadin di dalam lembah ini? Laisa fihi insun wala syai'un. Lembah padang Sahara yang tidak ada manusia, tidak ada apapun. Ibrahim tidak menjawab. Hana megekalon pi wate Siti Hajar. Puke Ibrahim sombongkan. Puke Ibrahim tidak peduli kepada istrinya, kon. Pakon Syed, Ibrahim sedang berusaha mengosongkan hatinya dari keterikatan terhadap anak dan istrinya agar hatinya itu senantiasa terikat dengan perintah daripada Allah. Menyeruh gekal dalam waktu purmah takut diikat dalam rasa cinta dan kasih sayang. Haneruh mampu gekebah tinggal anak purmah dalam padang Sahara. Menunjuki apa? Beliau tidak ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Makanya hana megepaling bi. Hana megepaling bi. Coba kita lihat. Ketika Siti Hajar bertanya kali yang kedua. Apa pertanyaan Siti Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan anda wahai suamiku untuk melakukan semua ini?
Jawab Nabi Allah Ibrahim, "Na'am, benar. Ini adalah perintah Allah." Maka apa kata daripada Siti Hajar? Idan ketika itu Siti Hajar menjawab, "La yudayyi'una." Apabila Allah yang memerintahkan Anda, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, ini bentuk tawakalnya. Apabila ini semua perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami apabila kami ikut melaksanakan perintahnya. Ini bukti tawakal. Itanya oleh mentang ragu. Maka bila mana kita melakukan semua yang diperintahkan Allah, tinggalkan semua yang dilarang Allah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Kan kalian pegawai. Dalam ayat Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh mereka dalam mencapai keridhaan kami, sungguh kami akan lanahdiyannahum, sungguh akan kami tunjukkan mereka itu subulana untuk mencapai jalan kami. Menyeken pepatah manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Han sia-siakan. Makanya apa kata Siti Hajar? Bila mana itu perintah Allah, la yuzayyi'una. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu bentuk tawakal. Na beuheung kita nyu laganyan, hanatat beuheun kan? Menya Allah geperintahkan kurban kepada kamu, wate kamu si kurban han gatieun ngan sabab kurban. Nah beuh. Menya Allah perintahkan kamu haji dan umrah, tetap kamu haji dan umrah. Pulang dari haji dan umrah, kami tetap tidak akan miskin karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah beuh. Kalau Allah perintahkan kami wakaf, sedekah, santunan anak yatim, kami akan senantiasa melakukannya karena tidak akan jadi bangkrut dan miskin dengan hal demikian. Nah beuh kita yuk. Ya, negara menyepegah behe bak buat wallahu alam. Itu buktinya. Dan apa buktinya Ibrahim itu bukan tidak peduli kepada istri ketika Nabi Allah Ibrahim sampai di salah satu gunung batu. Di balik daripada gunung tersebut, Nabi Allah Ibrahim turun daripada ontanya, beliau ngintip dari jarak jauh istri dan anaknya di balik gunung tersebut. Lalu beliau itu berdoa kepada Allah. Doa Nabi Allah Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran. Surah Ibrahim. Ayat berapa? Ayat 4 Ayat 4 Surah Ibrahim ayat 4 kalau tidak salah. Ya, entah ayat 37 mungkin. Surah Ibrahim ayat 37. Ayat 37. Rabbana kan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhar'in inda baitil muharram. Ibrahim 37 yang kepala ya, Ibrahim 37. Doa Nabi Allah Ibrahim. Ya Tuhan kami, ini askantu sesungguhnya telah aku tinggalkan min dzurriyyati bahagian daripada keturunanku biwadin di salah satu lembah padang Sahara. Ghairi dzar'in. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Inda baitil kal muharram. Itulah dekat dengan Baitullah. Baitul Haram. Ya. 57. Ya. Tetapi dalam doa Ibrahim nekalan. Padahal beliau tinggalkan anak dan istrinya dalam padang Sahara. Tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada bantuan, tidak ada manusia. Tapi permohonan pertama Ibrahim, menyegetannya pasti kita doa, ya Allah, nepetimoh bak kurma belu. Ya Allah, nepelahi kulam beraya, neputro uru-uru kenan berame. Kan yang kita doa. Yang pasti kanan yang butuh. Tapi Ibrahim bukan. Yang pertama beliau memohon kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, supaya bahwa mereka itu mendirikan salat. Artinya, ya Allah, kami tinggalkan mereka itu di sisi Ka'bah supaya mereka itu menjadi ahli orang-orang yang melakukan salat. Semayang lagi melaka. Ya Allah, buruh hurungnya nurung yang pubut semayang ya Allah,
Itanya kan jari yang nunggu kan. Yang nada benar ya Allah nyo senyak kai rumah tangga baik kasihan ya Allah mudah-mudahan bermudah rezeki kenai semayang penting ada kan. Ya dekat. Ya Allah senyak long kai kuliah tonyo Banda Aceh ya Allah but terjaga terpelihara ya Allah mudah-mudahan bululuh kuliah. Berhabis kuliah bejik pegat skripsi bubutoi dan sebagainya ke semayang penting ada. Tapi doa Ibrahim pertama ya Allah mudah-mudahan mereka itu menjadi ahli yang menegakkan salat. Kenapa? Karena jawabannya salat itu adalah penyebab utama yang melahirkan keberkahan. Semayang yang pelahir keberkahan tu. Dah bukti. Nya bukti lahir lapangan. Rame urung-urung kaya lama saudip kaya raya tu. Cukup kaya. Tapi karena sibuk dengan hartanya, karena sibuk mencari kekayaannya, dia tinggalkan salat. Ujung buat wate mati yang nak tinggal utang jika ler. Padahal wate utip cukup kaya. Tapi ketika matinya banyak utang. Pakon karena laudip tan semayang, gadah keberkahan. Kon artinya asai kamandum urung mati tinggal utang tan semayang, kon menang. Nyobek salah lom tu. Umumnya na yang cid, wate mati tinggal utang karena sombong lama Saudi, nasid, sombongan kaya, hana yunggop dan sebagainya, nasid, karena terlalu sombong. Nah, tapi God cid sombong kayanya yang paling hana God, lo sombong God sialam, nyan yang cukup gelap dalam. Nah, maka salat itu penyebab melahirkan keberkahan. Makanya Allah perintahkan kepada kita semua. Siapa semua itu pemimpin rumah tangga dalam surat Taha. Jika dalam surat Taha ayat paduk surat Taha sertuh lepluh sal, ala sertuh lepluh le. Karena wa'mur ahlaka bukan. Wa'mur ahlaka bis salah. Perintahkan olehmu akan keluarga engkau dengan salat. Kemudian Allah ingatkan yang namanya memerintahkan anak dan istri untuk melakukan salat pasti berat becut. Berat. Apalagi anak tu ubud. Bengah payah tapugo, mugrib payah tapingan. Sulit. Makanya Allah ingatkan wastabir alaiha. Dan bertambah sabarlah engkau di atasnya. Karena lebih bab dalam kalimat tersebut. Istabara. Ifta'ala ketika di lebih bab ada lebih makna. Tambahkanlah rasa kesabaranmu. Di atasnya memerintahkan mereka itu melakukan salat. Gepu berat getanya bersabar. Memang berat dengku, berat. Tak perintahkan anak temayang, tak perintahkan perumah temayang, berat dengku, berat. Tak ajak perumah bitem ya buat, tak perintahkan anak bitem ya buat, berat dengku, berat. Apalagi menyodrotan temayang, berat lom dengku. Nyan berat lom. Apalagi menyodrot tan tayak buat nyan berat lom takun ba anu hainya kayak buat nyojong ke pohon nam iron ya gado pegah balong tapi iron mesti go tan ikut buat nyan hai dalam. Maka di berat. Makanya wastabir alaiha. Tambahlah sabar di atasnya memerintahkan mereka untuk melakukan salat. Karena la nas'aluka ridhakan. Kami tidak pernah memohon kepada engkau itu rezeki, tidak pernah. Nahnu narzukuka, kamilah yang selalu memberikan rezeki kepada kalian. Wal aqibatu littaqwa. Wal aqibatu littaqwa. Akibat kebaikan memang Allah persiapkan, itulah bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, makanya salat tunggu, salat. Ngenata semayang, rezeki mudah tunggu. Kon kaya raya, nyoba salah. Rezeki mudah, kon kaya raya. Karena setiap kaya golem tente senang, setiap senang hana mesti ngon kaya. Menyebit-bit gara-gara kaya senang, hana urinang yang klik lama toh mengkilat. Hana urinang yang klik lama rumah mentingkat. Menyebit-bit gara-gara kaya senang, hana lakau watungku. Hana lakau yang sakit ulai, watea kaya. Nyo makin kaya, makin sakit ulai. Mana ilai sakit dia tanya kan? Kan beda-beda sakit dia. Kan kalau belum pegah orangnya, pukul watek kakaya lagi tanya kas senang, gelap dendai.
Wategasian susah. Pakon karena taingan nyo singa pat lo mutang. Susah gara-gara bak pikir pat mutang singa. Menyo kita nyo kaya susah lah. Tengah terfikir nyo singa sawat lah mawak mutang. Susah tu sini. Karena yang kai mutang kalau bayarnya singa lah. Ya ne susah tu sini. Maka kaya susah pada fikir metro urang yak mutang, gasian susah pada fikir pada mutang. Masih lagi je ke pejabat gitu ya. Menyagetanya je ke rakyat susah, tiba cara long putar drong pejabat susah. Waktu je ke pejabat susah lang ti urang tru rakyat ia putar drong long pejabat sampai susah. Ya hana susah putra, yang ke mati le lang susah ande. Kala. Maka kon. Baik kena pengut bertingkatnya, baik kena pengut. Ya. Jadi dengan salat. Yang kedua barulah Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Yang kedua, maka jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Artinya siapapun yang menjumpai mereka, maka orang itu sayang kepada istri saya dan sayang kepada anak saya. Yang ketiga, warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki kepada mereka berupa bahagian daripada buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka itu termasuk kepada hamba yang bersyukur. Ya, makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi bukti tawakalnya daripada Siti Hajar, ketika beliau tahu itu perintah Allah, maka beliau itu yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang beliau lakukan. Yang ketiga, bukti tawakalnya Nabi Allah Ismail. Jadi ketika sampai di Mina, Nabi Allah Ibrahim menguji. Jadi ayat-ayat tersebut bukan Nabi Allah Ibrahim berdiskusi ataupun musyawarah dengan Ismail, bukan. Tapi Nabi Allah Ibrahim menguji Nabi Ismail. Nabi Allah Ibrahim ingin melihat bagaimana tanggapan daripada anaknya Ismail. Ya bunayya, wahai anak kecilku, ini arafil manam. Saya melihat di dalam mimpi saya, anni adbahuka fanzur madza tara. Bahwa sungguh saya menyembelih Anda. Ataupun Allah memerintahkan kepada saya untuk menyembelih Anda. Fanzur madza tara. Coba renung-renungkan bagaimana pendapat Anda. Nyen kan musyawarah nunggu. Kan berdiskusi dengan Ismail kan. Gena uji, gena kalan. Apa jawaban Ismail alaihi salam? Jadi ketika Nabi Allah Ismail mendengarkan ucapan ayahnya itu adalah perintah daripada Allah. Seketika. Begitu wakalnya beliau. Ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan kelak engkau dapati aku bahagian daripada anak yang sabar. Masya Allah. Tawakalnya. Getepa oleh Ismail. Menyonyo perintah Allah ke Yahulan Tuhan. Allah tidak akan menyanyiakan. Nyokino perle tawakal kita nyonku. Benar tawakal. Serahkan diri kepada Allah. Jadi ketika tapu buat sesuatu, tawakal kepada Allah. Ya Allah, nyolon usaha kalih ya Allah. Enan sagai hak lon ya Allah. Sedangkan yang mampu menghasilkan daripada usaha, nyankan hak lon hak dron ya Allah. Menyenebi punoh lagi lon usaha, alhamdulillah. Hana nebi punoh ube yang nebi. Hana nebi kakak hana. Lon usaha kalih ya Allah. Nyankan tawakal. Nyankan tawakal. Bentuk hana usaha pun kon ya Allah nyohom ya Allahnya kalau terhabat dron nyan hana menanunggu hana. Yang keken dengan tawakal usaha terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dilakukan oleh Siti Hajar, yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail diawali dengan usaha. Bentuk bubung katirih ni katanya. Itanya igap hana pedap-pedap laga bubung hana tawakal kalau terhabat Allah. Hana kita mempedap bubung katanya ya. Di cok palet, cok labang, cok teng puik kedih watua peh labang bepah bak gasua lihnyan baru ya Allah kerja lon kasresau labang kaluh lon peh
Sengkai memat bak labang nyan kalon serah bak do ni Allah. Menyo iput liangen menyo ne kebah ka kementeng mekemat, menyo hane kebah ka ipupam siga ngangen. Nyan kalon serah bak do. Jadi yang tugas kita nyo lakukan baru kemudian serahkan kepada Allah. Ya, usaha ile ya, usaha. Rumah tangga kelaganyan sih ku paluh kan. Ya, karena ini jodoh tok gara-gara jadeh, men terjadi jadeh pakot gara-gara caka-caka. Ya, nu usaha ile caka-caka, le caka-caka ka jadeh, le jadeh baru tak kunjo. Rumah menteng hana cuma ke han merumpok dong ko ipu panggang ngapui cai gop. Ya, jadi tetap diawali oleh usaha. Maka yang pertama dimanapun, kapanpun, dalam suasana apapun, yang pertama syukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Syukuri. Setiap kenikmatan, setiap kebahagiaan, setiap kebaikan yang diberikan Allah, syukurilah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita mampu bersyukur, yakin Allah pasti akan menambah kebaikan yang lainnya. Yakinlah. Itu janji Allah. Tapi ingat, wala in kafartum inna adzabul lasyadid. Yang kedua, ketika Allah memberikan berbagai macam musibah kepada kita, berbagai macam bentuk ujian kepada kita, maka sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah sangat senang kepada hamba-hamba yang bersabar. Yang ketiga, jangan syuudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah setiap apa yang sedang kita usahakan, bila mana itu terarah kepada arah jalan yang baik, yakinlah kebaikan itu tidak akan Allah sia-siakan. Manpakan golom gebi balasan daripada usaha lon tengku, kon golom gebi, golom cocok untuk gebi. Allah sedang melihat waktu yang cocok, Allah sedang melihat kesempatan yang cocok. Getanyo yang kata usaha tamekat ada jalan hali orangnya, baik patah semangat. Kon golom gebi kaya ngon mekatnya, golom cocok orang nejuk kurung kaya. Begitu pula lagi tanya yang kata usaha dan arah politik yang baik, jalur yang terhormat. Pakolong golom gebi lewat di Allah Taala, golom cocok orang lewat. Begitu pula dalam hal-hal yang lain, kenapa Allah belum memberikan sebagaimana yang kita harapkan, padahal kita telah berusaha dengan maksimal, berarti belum cocok. Menyeka cocok dengan diri kita yang pasti Allah Nabi tunggu mutuah abu yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.